Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tuhan Yesus turun dari sorga, masuk dalam dunia yang fana, dan ya sudah tinggalkan
Sekarang mari kita tundukkan kepala, buka hati, berdoa untuk menyambut pemberitaan firman. Bapa di surga, di hari yang berbahagia ini, kami bersama dengan anak-anak-Mu di seluruh muka bumi, memperingati, merayakan kenaikan Kristus ke surga. Dan kami menyiapkan diri untuk masuk pada pesta Tuhan yang kudus pada hari ini. Karenanya pemberitaan kebenaran firman Allah dalam urapan Roh Kudus akan menolong kami, mempersiapkan kami semua memasuki pesta Tuhan ini. Layak memperoleh berkat-berkat-Mu dan oleh iman beroleh pembaharuan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, juga menikmati, merasakan berkat-berkat-Mu. Urapi saya hamba-Mu, urapi segenap jemaat-Mu di rumahnya masing-masing, diberkati oleh pemberitaan firman Allah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari yang berbahagia ini, saya hendak memberitakan firman Allah yang diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. 2 minggu berturut-turut, pada minggu tanggal 10 dan minggu tanggal 17, bersama kita memahami Injil Lukas pasal 24, peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kali ini dari bacaan firman Allah kita akan bersama memahami kebenaran firman. Saya beri judul, ditinggal tetapi bersukacita. Sebuah pernyataan yang seolah di dalamnya mengandung kontradiksi. Pada umumnya ketika seseorang ditinggal, berpisah dengan lebih-lebih orang yang dikasihi, yang ada adalah kesedihan, kekecewaan. Tetapi peristiwa ini saudara, sungguh luar biasa. Ketika Tuhan Yesus Kristus meninggalkan para murid-Nya naik ke surga, justru para murid bersukacita. Kita membaca bersama Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53 demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka, yaitu para murid, sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ayat 52 kembali saya baca ulang. Mereka, yaitu para murid, sujud menyembah Tuhan Yesus ketika terangkat ke surga, berpisah dan meninggalkan mereka. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka ditinggalkan oleh Tuhan dan gurunya yang baru kurang lebih 40 hari setelah kebangkitannya selalu bersama-sama mereka acap kali hadir, menampakkan diri,
menegur, menasehati, memulihkan, bahkan kembali menyatakan mukjizat-mukjizat, dan lalu berpisah meninggalkan mereka. Tetapi justru para murid tidak hanya gembira, tetapi sangat bersukacita. Sekali lagi pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa mereka bukannya sedih, bukannya kecewa, tetapi sangat bersukacita. Saudara-saudara, respon yang tidak lazim sebetulnya ketika perpisahan terjadi, justru para murid seolah senang, bahagia. Ini dikarenakan para murid ingat sekali apa yang difirmankan oleh Tuhan dan guru mereka. Berulang kali bahwa Yesus Kristus setelah menderita dan sampai mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan setelah itu ia akan naik ke surga dan menyelesaikan tuntas sama sekali karya penebusannya untuk memberi jaminan, baik kelak di kekekalan maupun kini selagi para muridnya masih hidup di muka bumi yang sementara ini. Jadi para murid sadar betul, Yesus Kristus meninggalkan mereka, naik ke surga, bukan karena tidak lagi mengasihi, bukan karena katakanlah merasa bosan kepada para murid, yang kadang-kadang satu dua seolah-olah menunjukkan kekurang setiaan, kekurang taatan, kekurang tekunan mereka. Tidak. Tuhan Yesus meninggalkan mereka karena Yesus naik ke surga untuk melakukan hal-hal menuntaskan karya keselamatannya. Yang pertama tentu berkaitan dengan kekekalan, sebagaimana dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, yang beberapa kali hal ini kita pahami bersama. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi para orang percaya. Sebab di rumah Bapanya banyak tempat, dan kelak kalau semuanya tersedia, ia akan datang kembali menjemput murid-muridnya. Dan Yesus naik ke surga tidak hanya untuk menyediakan tempat, tetapi dia menyelesaikan karyanya untuk di surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, menjadi imam besar agung kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 12b sampai dengan ayat 14, demikian, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini adalah janji Tuhan Yesus tentang doa yang dipanjatkan kepada Bapa di surga dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus. Dijamin akan dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus. Lalu apa kaitannya dengan kenaikan Kristus ke surga? Ini Bapak Ibu. Karena Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa untuk menjadi imam besar agung kita. Di dalam kitab Ibrani pada pasal 8, ayat 1, 2, dan ayat 6, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati,
yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jaminan doa kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus sendiri melakukan. Karena di surga setelah kenaikannya, Yesus sebagai imam besar agung kita atau menjadi pengantara, mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung dan perjanjian yang lebih mulia didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Karenanya kenaikan Kristus membawa sukacita para muridnya karena mereka tahu dengan Yesus naik ke surga sebagai imam besar agung, pengantara satu-satunya di surga antara mereka dengan Bapa, maka itu berarti ada jaminan kepastian terkabulnya doa kita. Bapak Ibu, ini sangat berkaitan dengan pergumulan hari-hari manusia. Bahwa acap kali kita berdoa, tetapi tidak sanggup. Ada keinginan, tetapi kita sering kali gagal untuk bisa berdoa. Acap kali kita menjadi lemah dan seolah tidak berdaya. Tetapi puji Tuhan, dan itu sebabnya mengapa saudara dan saya tetap kuat sampai hari ini. Karena ada Tuhan Yesus, imam besar agung kita, yang selalu melayani kita. Meneruskan, menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa kita yang di surga. Kenaikan Kristus ke surga, berpisah meninggalkan para muridnya, dan para muridnya sangat bersukacita bukan saja karena Yesus naik ke surga untuk menjadi imam besar agung yang memberi jaminan bahwa doa kita pasti terkabul. Yang kedua adalah karena Yesus Kristus naik ke surga dan dengan demikian maka Roh Kudus atau penolong itu dikirimkan kepada kita. Injil Yohanes pada pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini jawabnya saudara. Mengapa ditinggal tetapi sangat bersukacita? Mengapa mereka berpisah dengan Tuhan dan gurunya yang naik ke surga? Mereka tidak sedih dan cemas, tetapi sangat gembira. Tidak hanya beroleh kepastian di surga Yesus menjadi imam besar agung pengantara kita, tetapi juga justru karena Yesus Kristus pergi meninggalkan mereka itulah, maka janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong atau pembela itu direalisasikan. Yesus meninggalkan mereka, naik ke surga, dan dengan demikian Roh Kudus, penghibur, pembela, penolong itu turun. Dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-14
ayat yang ke-16 dan ayat 17, Tuhan Yesus menyatakan tentang itu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Beberapa waktu lalu ketika kita memahami kebenaran firman untuk selalu fokus kepada Yesus dan bukan kepada virus, untuk memusatkan perhatian kepada Tuhan dan bukan kepada kesukaran, itu bukannya mudah. Tetapi Roh Kudus, penolong yang lain, penolong yang setara dengan Allah Putra Yesus Kristus dan Allah Bapa, karena Roh Kudus adalah Allah, itu yang memampukan kita, membantu kita untuk tetap taat firman, hidup takut akan Tuhan, tidak takut terhadap apapun yang menyerang dan mencoba menghancurkan kita. Saudara-saudara, sekali lagi, ini yang menyebabkan para murid bersukacita, dan ketika itu pada minggu lalu tanggal 17, saya beritakan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus mengutus para muridnya dengan memberikan bekal dan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, tetapi syaratnya mereka harus tetap berada di dalam kota Yerusalem, menanti tercurahnya Roh Kudus, janji yang digenapi. Dan dalam Kisah Rasul pasal 2, minggu lalu juga kita baca, dan hari ini dalam terjemahan Indonesia literal mengatakan ketika mereka sehati berkumpul tekun berdoa bersama, maka langit terbuka dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka begitu senang, mereka lemah, sadar itu. Mereka tak berdaya, mereka tahu hal itu. Tetapi Roh Kudus, penolong, pembela itu pasti akan turun. Karena Yesus sudah naik, janji itu pun digenapi. Bapak, Ibu, Saudara, sukacita yang besar ini karena Kristus naik ke surga, dan di surga Yesus menjadi imam besar agung pengantara kita yang selalu melayani kita, membantu kita, dan kemudian Roh Kudus dicurahkan, itu sangat-sangat penting untuk kita. Itu sebabnya kenaikan Kristus perlu kita peringati, kita rayakan. Mengapa, saudara? Keberadaan seorang pengantara di surga, itulah imam besar agung Yesus Kristus. Dan dicurahkannya Roh Kudus, penolong, penghibur, pembela itu sangat perlu untuk tiap-tiap orang. Mengapa, saudara? Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, Allah menyatakan setelah Adam dan Hawa manusia pertama jatuh ke dalam dosa dengan berpeluh, manusia akan dengan susah payah mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, akibat dosa, manusia hidup
dengan sangat bersusah payah. Itu sebabnya kemudian dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 1 dan 2 boleh kita simpulkan hidup itu sungguh sangat berat. Apalagi kemudian Rasul Paulus dalam surat Efesus pada pasal yang ke-6. Surat Efesus pada pasal yang ke-6 mengingatkan bahwa hidup manusia bukan hanya berat, harus bersusah payah, penuh dengan perjuangan, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhannya hari lepas hari, tetapi juga karena adanya musuh yang tak kelihatan oleh mata, tetapi ada dan nyata. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12 demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, mengapa kita mutlak perlu pertolongan Roh Kudus? Mengapa kita juga mutlak perlu pembelaan imam besar agung di surga? Karena hidup yang begitu berat, penuh dengan susah payah, tetapi juga di lain pihak harus menghadapi, melawan tipu muslihat iblis. Yang disebut pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Dan ini mustahil dapat kita lakukan sendiri. Sebab itu kalau kita mempelajari lebih jauh surat Efesus pasal 6 ini, kita harus mengenakan perlengkapan Allah. Tetapi saudara, secara mendasar kita sudah ada jaminan, yaitu Roh Kudus. Karena saudara, dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 tentang perlengkapan peperangan rohani itu, maka pada ayat 18 demikian, dalam segala doa dan permohonan. Artinya, ketika kita harus berjuang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara itu, yang menguasai kegelapan itu, kita harus melakukannya dengan didasari dalam segala doa dan permohonan. Berdoa seperti apa? Ayat 18 lebih jauh. Berdoalah setiap waktu, itu yang pertama. Kedua, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Memakai perlengkapan rohani, senjata Allah, dalam hidup doa yang tidak pernah putus. Dan itu dimungkinkan kalau Roh Kudus memimpin, menolong, mengurapi kita semua. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, sekalipun ditinggalkan, para murid sangat bersuka cita. Ada jaminan pembelaan Tuhan dalam pelayanan imam besar agung di surga, pengantara satu-satunya, dan
penyertaan Roh Kudus. Itu sebabnya pada hari ini pergumulan kita, perjuangan kita melawan virus corona belum berakhir. Kita semuanya berdoa, sekurangnya mulai masuk bulan Juni, perkembangan itu semakin melandai. Dan bulan Juli semua kegiatan bisa dilakukan. Tetapi tak seorang pun bisa menjamin, banyak prediksi dengan berbagai macam pendekatan ilmiah sekalipun. Tetapi belum ada yang berani pada bulan apa maka semuanya kegiatan normal kembali. Tetapi bagi kita, saudara, kita tidak boleh menyerah. Yesus yang telah mati di atas kayu salib, memikul dosa kita, menanggung hukuman karena dosa kita, yang telah dikuburkan dan mati, sudah mengalahkan maut. Tidak hanya di sana, Yesus yang menang atas maut telah naik ke surga, menyediakan tempat kita di surga, dan menjadi imam besar yang membela kita, dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Karenanya kita harus tetap tabah, harus tetap penuh sukacita dan semangat. Dan saya hendak mengakhirinya dengan mengajak saudara membaca surat Filipi pasal 4 ayat 13. Ini kiranya juga menjadi pernyataan kita semua. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Saya ulang, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya. Itulah penyertaan Roh Kudus, pengurapannya dan pembelaannya di surga. Maka saudara dan saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, oleh iman kami beroleh pembaharuan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam pergumulan hidup kami, dalam perjuangan hidup kami tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang manunggal dalam kehidupan kami, menolong, memberi kekuatan dan membela. Dan oleh kuasa dari Tuhan, kami sanggup untuk mengatasi segala keadaan. Jikalau ada di antara saudara kami yang kurang sehat tubuhnya sekarang ini, maka dalam nama Yesus, pembaharuan persekutuan ini oleh iman mendatangkan kesembuhan, bahkan mukjizat bagi anak-anak-Mu. Berkat-berkat-Mu turun melimpah atas kami semua. Dan sekarang Bapa, jikalau semuanya ini berakhir dan kami akan mengakhiri ibadah ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, puji-pujian sembahan kami, demikian pula doa-doa permohonan kami, kiranya Bapa di surga berkenan mengabulkan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Diberkati setiap keluarga yang bersekutu pada hari ini. Diberkati rumah tangganya, diberkati seisi rumahnya. Dan kami juga berdoa sekarang ini memberkati kota kami Surabaya dan seluruh wilayah tanah air Indonesia. Memberkati pemerintah kami yang sedang berjerih lelah memutus penyebaran virus corona ini. Para pihak
yang bertugas di pusat, di daerah, kiranya disertai dan dilindungi Tuhan. Para petugas medis, dokter, para perawat, dan petugas yang lain, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Aparat keamanan yang menegakkan ketetapan pemerintah, Polri dan TNI, dan semua para pihak yang lain, kiranya juga diberkati Tuhan. Dan kami semua seluruh warga, masyarakat, taat kepada pemerintah, tunduk kepada apa yang sudah ditetapkan, disiplin, bersatu padu. Dengan demikian kami percaya virus corona ini segera berakhir menyerang bangsa dan negara kami. Memberkati kegiatan sepanjang pekan ke depan, memberkati pendidikan, sekolah dan kuliah anak cucu, dan seluruh saudara kami, memberkati kiranya usaha pekerjaannya, dan Tuhan menyertai kami semua, sampai kami boleh kembali bersekutu dalam ibadah bersama pada hari-hari yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sekarang saudara-saudara, satukan hati, arahkan pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu dengan iman, menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pertolongan dan pembelaan Tuhan, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara dan seisi rumahmu sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kita masing-masing, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Kami sudah menerima berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali.